Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat akan biarkannya. Mari kita berdoa. Kami yakin Tuhan, ketika kami datang kepadamu, maka berkat-Mu akan menyertai kami. Karena Tuhan, kami yakin kuasa-Mu lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Kami datang kepadamu Tuhan memohon belas kasih-Mu agar Engkau memberkati kami. Kami sudah memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan segala kuasa apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu pada saat ini, kami halau semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah untuk kami. Semua yang percaya katakan amin. Salam. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan hari ini. Katanya hari ini ada kasih sayang ya saudara. Sebagaimana dengan tema God endless love, saudara, Tuhan baik dalam hidup kita. Saya yakin kita harus memahami Tuhan dengan baik. Saudara, kita langsung buka Alkitab kita. Saya minta tolong ditampilkan slide-nya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Yang di sini kita baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama yuk saudara, yang di sini dan juga yang menyaksikan tayangan ibadah kami pada saat ini juga boleh mengikutinya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam keyakinan agama-agama, perbuatan baik merupakan syarat untuk masuk surga. Betul. Tapi dalam konsep iman kita berbeda dalam memahami perbuatan baik. Karena itu saudara, agama-agama lain memahami syarat masuk surga itu hanya dengan perbuatan baik. Dan bahkan perbuatan baik itu adalah karma yang dianggap sebagai kunci sebuah keberhasilan. Kunci sebagai hidup yang membawa kejayaan hidup kita. Jadi karma itu adalah bagaimana saudara bisa melakukan perbuatan baik. Jika saudara baik maka hasilnya baik. Tapi ternyata pada faktanya tidak begitu. Ada banyak orang sudah berbuat baik, hidupnya susah. Ada banyak orang hidupnya ingin baik, tapi kenyataan pada di lapangan tidak seperti itu. Bahkan ada orang, bahkan kita sumpahin orang ini, hidupnya enak terus. Kan begitu saudara. Nah saudara perhatikan di sini. Perlu kita ingat bahwa manusia ada dalam dunia ini karena pelanggaran. Itu teologi kita. Yang kita pahami, makanya tadi pembacaan kita tadi. Bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Karena pelanggaran manusia, saudara, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga saudara manusia hidup dalam kesusahan. Makanya saudara perhatikan,
Manusia itu tidak ada yang hidupnya benar, saudara. Termasuk saya. Makanya firman Tuhan selalu saya katakan, dimanapun saya berkhotbah, firman Tuhan itu bukan ditujukan kepada jemaat, tetapi kepada pendetanya sendiri, termasuk pendeta Saiful Hamzah. Sama-sama kita bertobat, amin. Amin, saudara. Kadang-kadang saya berkhotbah, saudara, saya renungkan, ini khotbah untuk saya. Saya mengenal Tuhan karena Tuhan itu penuh kasih. Dan manusia karena pelanggarannya, tidak ada satupun hidup mereka akan masuk dalam kerajaan sorga kalau tanpa Kristus Yesus. Karena itu saudara yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan, amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari Rabu ini saya akan membaptis seseorang berlatar belakang dari agama sana. Gara-gara pacaran. Nah saya kasih tahu, selalu saya bilang, sesuaikan jodohmu dengan namamu. Namamu Priscilla, sesuaikanlah dengan Albert. Betul gak? Namamu siapa lagi? Elizabeth, sesuaikanlah dengan calon suamimu siapa? Franciscus. Jangan Husein. Enggak sesuai dengan hal namamu itu. Jadi saya kasih tahu pemuda pada saat ini, jangan cari. Tetap pegang kepada janji Tuhan, amin. Jadi saudara perhatikan di sini. Saya layanilah orang ini, hari Rabu ini saya akan membaptis orang itu tersebut. Gara-gara apa? Saudara, nah itu tadi pacaran tadi. Cinta-cinta, alah saudara, cinta-cinta. Duh, selalu saya bilang, jodoh itu di tangan siapa sih? Di tangan Tuhan apa di tangan saudara? Halo yang di sini. Ah, masa saudara yang milih kok. Kalau Tuhan kasih yang jelek mau gak? Kan gak mau. Karena kalian melihat, ih yang MC cantik lu. Mulai berbunga-bunga, lope. Akhirnya mulai deh minta WhatsApp, ya kan? Mulai rayu-rayu. Kan begitu. Akhirnya pacaran. Yang milih siapa? Kita yang memilih. Dan setelah saudara pilih, makanya saudara diberkati dalam gereja. Kan begitu. Itulah dikatakan apa dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Jadi pilih yang baik-baik. Pilih yang terbaik. Makanya cinta jangan buta, melek. Melek. Lihat saudara, yang penting cinta. Ini kadang-kadang suka begini. Ini yang terjadi. Cintalah dia. Sudah cinta akhirnya apa yang terjadi? Sudah terlanjur basah. Harus dikawinkan. Ibunya minta tolong kepada kami. Di mana gereja yang bisa memberkati? Kalau enggak gereja enggak diberkati, berarti dia harus ke KUA. Tahu KUA di mana? Dan saya bilang, saya berkati. Di masa pandemi ini saya berani berkati. Kenapa? Jiwa bos. Ketemulah kami di Kelapa Gading. Saya jelaskan semua tentang kasih Allah. Kasih Allah yang besar. Dan saya bilang, saya memilih Kristus karena kasih Allah yang besar. Sesuai dengan tema kita. Kasih Allah yang tidak berkesudahan, panjang. Nah saudara kembali lagi tadi. Karena pelanggaran yang mereka lakukan, manusia hidup dalam kesusahan. Dan kesusahan hidup manusia itu berupa sakit, kemiskinan, bahkan sampai kematian. Jangan saudara pikir yang masih muda, panjang umur. Jangan saudara pikir itu. Sebentar aja ditabrak mati. Bisa. Betul gak? Betul gak dek? Mahasiswa saya setelah tamat S2, S1 di STT Jeffrey kena kanker darah, mati. Karena itu kita perlu bergantung sama Tuhan. Amin. Inilah namanya kesusahan manusia. Kemiskinan, bahkan kematian. Makanya manusia tidak ada yang panjang umur. Selagi saudara masih muda, pergunakan waktumu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Umur manusia tidak ada yang panjang. Alkitab mencatat cuma berapa? Cuma berapa saudara? 70 tahun. Selebihnya lupa-lupa ingatan. Saya juga saudara, sebagai gembala sidang di gereja kami, saya sudah ajar anak-anak, teruskan penggembalaan ini. Yang muda-muda, karena yang muda-muda lah akan melanjutkan. Sekarang di masa pandemi ini, semua yang main muda-muda. Betul gak? Media-media ini semuanya main muda-muda. Orang tua mana tahu ini.
Apalagi pendeta-pendeta tua, mana tahu mainin live streaming pada saat ini. Main Zoom, apa itu Zoom? Nggak ada yang ngerti. Saya baru pulang kampung di Sumatera Utara. Nggak bisa online di sana. Terpaksa mereka harus hadir. Mau gereja Protestan sekalipun, gereja karismatik sekalipun, mereka semua hadir. Karena di kampung-kampung itu kan kadang-kadang signal nggak nyambung. Jadi semuanya harus hadir. Jadi saudara, kembali lagi tadi, namanya manusia karena keberdosaannya hidup dalam kesusahan, sakit, kemiskinan, serta kematian. Dan semua ini bisa terjadi pada siapapun. Baik yang tua, baik yang muda. Semuanya akan bisa dilalui. Dan semua ini adalah misteri kehidupan. Karena itulah kita perlu mengenal Allah. Yang mengikuti Zoom pada saat ini, kenal Allah dengan baik-baik. Jangan cuma kenal tok begitu tok. Aku ikut Tuhan karena mama bapakku majelis. Aku ikut Tuhan karena apa? Karena memang udah begitu KTP-ku. Tidak seperti itu. Harus kalian mengenal Allah dengan baik. Itu namanya anak Tuhan. Harus punya alasan. Masa kalian pacaran, mau menikah, punya alasan. Karena calon suamiku baik, calon pacarku baik, orangnya ganteng. Ketika saudara mengenal Allah, saudara tidak punya alasan. Hanya karena orang tuaku itu bukan anak Tuhan. Karena perikop di sini dikatakan anak-anak terang. Kita harus punya alasan. Alasan kita adalah kasih Allah yang baik. Yang tak berkesudahan. Karena itulah saudara, kita perlu mengenal Allah dengan baik. Dan meyakini akan janji Allah. Manusia itu terkutuk saudara. Seluruh manusia selagi dalam dunia ini terkutuk. Masa depan mereka tidak pasti. Tetapi semuanya itu adalah misteri kehidupan. Ada yang punya cita-cita keinginan, ingin seperti ini, ingin seperti ini. Tapi tidak bisa terjadi. Ada juga yang terjadi, tapi itulah kehidupan. Saya dari tempat lain. Saya menjadi pendeta. Tidak ada berkeinginan saya dari kecil untuk menjadi pendeta. Tapi kenapa Tuhan arahkan saya jadi pendeta? Misteri kehidupan. Kalau Allah yang memanggilmu, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Misteri kehidupan. Kau punya cita-cita sekolah di luar negeri. Ujung-ujung gak punya duit. Ada anak yang dulu gembel, mungkin hidupnya gak baik. Tapi tiba-tiba bisa keluar negeri, sekolah di sana. Itu misteri kehidupan. Tapi kalau kita bergantung penuh kepada janji Allah, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Itu janji Allah. Saya senang saudara. Di gereja Batakaro ini. Saya lihat dari janjian saudara ini yang remaja-remaja dulu kali ya. Dulu saudara dari remaja tahun berapa saya melayani di GBKP ini ya. Tahun 2012, 2010. Masih remaja-remaja dulu. Yang suka ke puncak sana saudara. Remaja-remaja masih di atas. Selalu saya tanamkan. Percayalah kepada janji Allah. Jadi kembali lagi tadi, janji Allah itu. Karena hidup ini adalah misteri. Nggak ada yang tahu. Hidup kita baik atau tidak, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berjalan kepada janji Allah, maka Allah Tuhan akan memberkati kita. Percayalah saudara kepada janji Allah. Karena hidup ini kita tidak tahu, semuanya misteri. Janji Tuhan dalam Alkitab adalah bukti kasih Allah bagi seluruh manusia. Sehingga walaupun manusia telah terperangkap dalam kutuk karena keberdosaannya, tapi Tuhan dengan kasihnya memberikan hukum yang namanya perjanjian lama, Taurat. Dari Taurat inilah orang harus mengikuti aturan main, hukum Taurat. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Dari 10 perintah hukum Taurat dikembangkan menjadi 312 hukum. Dan itu harus dilakukan sampai Yesus nggak cuci tangan pun dimasalahkan. Dan ini diadopsi oleh saudara kita yang di sana memakai hukum Taurat. Diadopsi oleh saudara-saudara kita yang di sana, sehingga makan babi, makan anjing pun nggak boleh. Setelah kita mengenal Tuhan, apa saudara? Semua yang berkaki 4 boleh kita makan, kecuali meja sama kursi. Itu pun karena keras. Jadi kembali lagi tadi saudara. Hukum Taurat inilah saudara memberikan solusi agar manusia itu mengenal Allah.
Dan saudara perhatikan di sini, dengan Taurat itu adalah aturan hukum. Namanya sebagai orang yang beragama. Jadi saudara yang namanya beragama Kristen harus mengikuti hukum Taurat. Yang beragama harus mengikuti sesuai dengan hukum Taurat. Katanya seperti itu. Sebelum kehadiran Kristus. Sehingga aturan hukum Taurat itu diatur dengan hidup beretika. Sopan santun. Hidup namanya berakhlak. Berakhlak itu perilaku. Ketahuan saudara. Makanya selalu saya bilang anak Tuhan itu harus melebihi di atas hukum. Kebaikannya harus melebihi dari segala kebaikan yang ada dalam dunia ini. Dan hukum Taurat itu juga hidup bagaimana cara beriman. Makanya berbagai macam aturan-aturan gereja. Dari mulai puji-pujian pun saudara diatur. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tadi pujian juga diatur. Ada aturan main. Pujian dulu, baru doa pembukaan. Habis doa pembukaan, ada pujian. Baru sebelum firman, ada lagi namanya nih. Baru ada persembahan. Itu aturan main. Namanya hidup beriman. Beriman terus begini. Membaca doa puasa segala macam. Makanya saudara kembali lagi tadi. Taurat inilah yang membentuk manusia agar namanya mencapai sorga. Tetapi peraturan hukum Taurat ternyata tidak membuat manusia sadar. Bahkan manusia sering jatuh ke dalam dosa. Satu ilustrasi, pernah nonton film gak? Yang ada bertuliskan begini, jangan dilihat. Pernah ya? Ya kan? Pas dilihat lubang itu ditempel apa namanya? Mukanya sama kue. Itulah kehidupan manusia sebenarnya. Udah dilarang, masih mau melakukannya. Seperti itulah manusia yang sebenarnya, saudara. Karena Taurat ini, saudara, manusia lebih cenderung jatuh ke dalam dosa. Dan hidup dengan kesalahan. Tetapi kasih Tuhan, sebagaimana tema kita hari ini. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tetap inginkan kita masuk surga. Makanya jaminan surga itu kekal bagi kita, bagi orang percaya. Tidak ada namanya konsep namanya bagi kita. Semua orang percaya itu masuk neraka. Semua orang percaya pasti masuk surga. Itu janji Allah. Makanya saya katakan yang menyaksikan tayangan ibadah kami pada saat ini. Pegang janji Allah. Karena janji Allah itu adalah kebenaran. Yang harus saudara pegang. Karena janji Allah itu kekal. Dan janji Allah itu sebagai kelepasan. Agar manusia itu lepas daripada kutuk. Kutuk ini saudara. Manusia itu terkutuk. Tapi karena Kristus Yesus yang membuat kita hidup bahagia. Hidup kita diberkati Tuhan. Makanya saudara perhatikan, saya kalau nggak habis pikir kalau ada orang Kristen yang saudara yang bodoh. Orang Kristen yang aduh saudara hidupnya melarat banget. Saya nggak percaya itu. Kalau dia percaya kepada janji Allah pasti diberkati Tuhan. Kepintarannya pun terbaik. Siapakah yang buat barang-barang ini? Hah? Dari manakah barang-barang ini ada? Hah? Sebagai sound, musik segala macam. Orang dari mana? Apakah dari Timur Tengah sana? Karena anak Tuhan yang mengarang. Itulah anak Tuhan sebenarnya. Berpikir yang terbaik. Nah saudara kembali lagi tadi. Karena kasih Tuhan terhadap manusia. Agar terlepas dari hukuman dosa. Maka Allah memberikan Kristus. Sebagai kelepasan manusia dari kutuk tersebut. Sehingga orang percaya itu. Ketika dia percaya kepada Kristus. Maka tidak ada kutuk dalam hidupnya. Dan Kristus saudara. Datang ke dalam dunia ini. Memberikan kehidupan kekal. Menjanjikan kehidupan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikan anak yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa. Kata binasa dikatakan di sini adalah saudara tidak dalam hukuman kekal. Sehingga semua orang percaya itu hidup dalam anugerah Allah. Kebaikan Allah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam anugerah Allah. Sudah pasti hidupnya pasti diberkati Tuhan. Penuh dengan kebaikan Allah. Dan sudah pasti orang percaya itu yang percaya pada Kristus adalah hidup dalam apa? Janji Allah. Percayalah kepada janji Allah. Capailah cita-citamu. Apapun yang kau inginkan. Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu namanya janji Allah. Bahkan hidup apa? Dalam jaminan surga. Enggak ada ajaran manapun yang menjamin orang masuk surga. Hanya ajaran Kristen. Makanya saya bilang sama anak muda tadi yang mau nikah.
Karena sudah terlanjur kau menikah. Seperti keadaan begini. Ingat, hukum agamamu dengan hukum agamaku berbeda. Apa nih persatuan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia. Syarat kau mau menikah di tempat kami harus dibaptis. Mau tidak mau, kau terpaksa atau tidak, kau harus dibaptis. Dia masih ngeyel, saudara. Boleh gak Pak menikah beda agama? Negara ini tidak ada namanya aturan yang menikahkan beda agama. Anak muda nih, saudara. Saya jelaskanlah kepada dia bahwa karena kasih Allah, hidup kita diberkati Tuhan. Saya jelaskan sama dia, apakah engkau bisa menjamin hidup masuk surga? Siapakah yang tahu ada surga dan neraka kecuali hanya Yesus Kristus? Dia datang dari surga dan dia menyatakan ada kehidupan kekal, dan dia buktikan itu setelah kematiannya. Terdiam dia. Kau pikirlah baik-baik. Bagaimana? Kalau kau sudah pikir baik-baik, saya jelaskan panjang lebar tentang Kristus kepada dia. Lalu tadi baru dapat kabar bahwa dia mau dibaptis. Dan saya bilang sama dia, buat pernyataan pindah agama. Karena negara ini tidak ada namanya menikahkan beda agama. Dan hari Rabu ini saya akan baptis dia. Jadi saudara kembali lagi tadi. Karena Kristus telah memberikan jaminan sorga. Bahkan hidup dalam jaminan namanya kehidupan dalam dunia ini. Bahkan dia memberikan anugerah kebaikan kepada saudara. Sehingga hidup ini penuh dengan anugerah Allah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara bisa menikmati hidup ini. Kehadiran dan kematian Kristus adalah bahwa Allah mengasihi manusia. Karena hukuman akan kesalahan yang diperbuat manusia hanya bisa diselesaikan dengan pengorbanan atau penebusan. Cuma itu syaratnya. Ada yang dikorbankan atau ditebus, penebusan. Sehingga setiap orang percaya hidup dalam kasih sayang Allah. Sebagaimana tema kita hari ini. Hidup dalam kasih sayang Allah. Saudara dengan saya hidup dalam kasih sayang Allah. Tolong ditampilkan slide-nya. Jadi saudara kalau sudah tahu menyadari bahwa hidup dalam kasih sayang Allah, saudara harus memahami Allah itu dalam bahasa Yunani kita harus memahami agapau. Atau dalam bahasa Arab dikatakan al-wudud, mengasihi. Kata agapau ini kasih yang tidak terbatas. Dia mengasihi siapapun, seluruh manusia, asalkan orang itu mau percaya kepadanya. Dan itu diberikan kepada orang percaya, bukan hanya kepada orang percaya, kepada seluruh manusia. Tetapi kembali lagi tadi, semua adalah pilihan. Sama seperti ilustrasi jodoh tadi. Selalu mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Betul, jodoh di tangan Tuhan. Tapi yang milih siapa? Kembali lagi tadi pilihanmu. Engkau tahu nih laki-laki gak beres, tapi kau tetap katakan cinta sama dia. Aku akan menikah dengan dia setelah kalian menikah, menderita hidupmu. Apakah salah Tuhan? Halo? Salahkah Tuhan yang menyaksikan kami pada saat ini? Salahkah? Saudara bisa menyalahkan Tuhan? Salahkanlah dirimu dewe. Kau sendiri yang memilih. Dan kau sendiri yang membuat dirimu hancur. Makanya pilihlah yang terbaik. Dan kita telah memilih Allah. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus memandang Allah yang penuh kasih. Al-wudud dalam bahasa Arab. Dan agapau dalam bahasa Yunani. Allah sangat baik dalam hidup kita. Sehingga karena kebaikan Allah timbullah ide Valentino. Sehingga lahirlah kata Valentine ini. Semua orang-orang yang dilarang menikah diberkati. Sehingga Katolik menyebutnya sebagai hari orang martir. Saudara, yang disebut Santa Valentino. Dan lahirlah dengan kata Valentine ini. Kan begitu saudara. Karena apa? Dia melihat kasih Allah. Baiklah aku berkati semua ini. Daripada mereka hidupnya kumpul kebo. Dan sebagainya macam. Diberkatilah tentara-tentara pada masa itu. Oleh Valentine. Dan itulah timbul dengan hari kasih sayang. Membuktikan bahwa Allah itu mengasihi kita.
Anak Tuhan harus memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia harus menyadari beberapa hal perihal keimanannya akan kasih Allah. Ini saudara pahami, yang juga menyaksikan tayangan ibadah kami pada saat ini. Saudara harus memandang Allah dengan baik-baik bahwa Allah itu penuh kasih. Ada beberapa hal yang saudara perlu pahami. Yang pertama, Allah tidak pernah menolak keberadaan kita yang mau datang kepada kita. Allah tidak pernah menolak keberadaanmu. Mau engkau miskin, mau engkau berdosa sekalipun, mari datang kepada Tuhan. Gereja menolak gak? Semoga gereja gak menolak. Gereja kami, dalam pengembalaan saya memulai perintisan gereja. Yang datang waktu itu adalah saudara 6 orang. 5 pemabok, 1 bencong. Mereka datang mempertanyakan dengan mulut bawa minuman. Dan dia mengatakan, bolehkah Pak Pendeta saya ikut beribadah? Silakan. Karena saya melihat Allah tidak pernah menolak keberadaan kita. Engkau miskin, engkau berdosa sekalipun, Allah tetap menerima engkau. Jadi jangan lari daripada Tuhan. Jangan katakan aku jauh, engkau jauh. Tidak, engkau jauh, Allah tetap dekat dalam hidupmu. Karena Allah inginkan saudara tetap berada dalam janjinya. Amin. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan pernah memandang Allah itu kejam. Allah sepertinya sadis kepada kita. Tapi Allah mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak keberadaan saudara. Allah tidak memandang saudara miskinkah, saudara susahkah, saudara menderitakah. Saudara saat ini hidupmu hancur berantakan. Saudara pernah masuk jadi narapidana sekalipun. Kehidupan mudamu yang runyam. Mari tetap datang kepada Allah. Jangan kita dikelabui oleh pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa kita tertolak. Banyak ajaran di media sosial saat ini yang menekan ke kekudusan. Kekudusan yang radikal. Sehingga seolah-olah kalau saya tidak kudus, seolah saya tertolak untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lihatlah kepada janji Allah. Allah tidak pernah menolak hidup kita. Siapapun kita. Rusaknya hidup kita sekalipun, Allah tidak pernah menolak. Itu yang harus kita pahami sebagai kasih Allah yang tidak berkesudahan. Lihatlah perjalanan umat Israel. Kepala batu semua. Kepala batu semua. Semuanya ditolong sampai mukjizat dijatakan, melintir lagi imannya. Tapi Tuhan tetap menolong mereka. Kan Alkitab ini saudara ditulis oleh manusia yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saudara Alkitab tertulis dengan pewahyuan roh Allah dalam dirinya. Sehingga dia bisa menulis bagaimana perjalanan manusia. Dari mulai kisah Musa, dari mulai kisah Yosua. Sampai namanya tercatat yang namanya buruk-buruk kehidupan manusia. Salomo yang begitu berhikmat jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tetap menolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, jika memahami kasih Allah dalam hidup kita, jangan pernah katakan, aku tertolak di dalam gereja. Aku tertolak datang kepada Tuhan. Anak Tuhan tidak pernah tertolak. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Yudas menolak dirinya sendiri. Walaupun dia sadar menyadari bahwa dia salah. Tapi kelakuannya yang membuat dia saudara. Akhirnya saudara mati. Dia bunuh diri. Dia menolak. Dia merasa tertolak untuk datang kepada Tuhan. Seandainya dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Perbedaannya dengan Daud. Beda dengan Daud. Daud tahu dirinya berdosa. Tapi dia datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Berbeda dengan Yudas. Saudara bukan Yudas. Datang kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah pandang Tuhan Allah menolakmu. Allah tetap menerima kita dalam keadaan apapun. Siapapun kita, Tuhan pasti akan menerima keberadaan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Maka ia harus menyadari bahwa beberapa hal perihal keimanannya akan kasih Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah menghambat apa yang menjadi harapan dan impian kita. Perihal kebahagiaan hidup yang kita inginkan. Jangan pernah katakan Allah menghambatmu. Karena dosa Allah menghambat kehidupanku. Cita-citaku tak tercapai. Cita-citalah saudara. Cita-citalah setinggi langit. Saya punya teman, bukan teman lah. Anak-anak yang sering saya layani di GBKP di mana? Jatinegara. Itu mulai dari tahun 2009. Pemuda. Saya layani, kadang-kadang mereka undang saya pelayanan di mana? Di tempat-tempat rekreasi. Saya datang ke sana pakai motor, kadang-kadang ke puncak. Bukan sampai namanya kemana-mana lah mengundang saya untuk pelayanan. Dan saat ini sebagian dari mereka sudah menikah. Tiba-tiba datanglah WhatsApp begitu. Apa kabar Pak Pendeta? Sudah lupa sama saya? Saya tak lihat-lihat. Saya udah lupa namanya kan saudara banyak ya sudah. Ternyata dia ada di Australia. Dan kawan-kawan yang dulu di sana sudah ada yang di Amerika. Saudara, mereka sudah menikah di sana. Bahkan saudara, ya bekerja di sana. Karena memang impian mereka yang terbaik. Jadi kalau saudara tidak sampai pada impianmu, jangan pernah katakan Allah menghambat. Tapi kita yang kurang berusaha. Berusaha yang terbaik. Amin. Berusaha yang terbaik. Saya juga punya impian. Kami gak mau hanya bukan gereja di Jakarta toh. Kami mau membuat gereja di kampung. Duit gak ada. Tapi saya pernah percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Cara Tuhan itu ada saja. Sehingga terbelilah tanah yang di sana. Dengan tanah yang lebar 30 kali 120 meter. Dan kami akan membangun gereja di sana. Tujuan saya apa? Saya lihat anak-anak muda banyak. Saya akan membuat live streaming kayak begini nih. Kayak begini live streaming nih. Supaya anak-anak muda desa bisa berkreasi. Karena ini zaman anak muda. Betul gak? Mana orang tua tua kayak beginian? Di gereja kami saudara, semuanya ini, barang-barang ini semua pakai peredam. Karena saudara, kalau suara kan gak menggema. Jadi kalau pakai peredam dia lebih enak kayak pakai di dalam Walkman. Saya udah harus pelajari ini. Oh begini, makanya saya mau buat gereja di sana. Saya bilang sama anak muda, siap untuk membentuk ini? Siapa? Impian. Hanya orang mati yang gak punya impian. Saudara masih hidup. Mari impian besar. Bermimpilah yang besar. Kau ingin jadi orang kaya. Kau jadi ingin orang hebat. Kau ingin jadi bupati. Mau jadi apapun. Bermimpilah. Ingat, Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan tidak pernah menghalangi impianmu. Itu kasih Allah. Jangan saudara pikir aku cuma begini. Mamaku ini cuma hanya tukang jual. Yuk BPK pinggir jalan. Aduh kasihan pakai gerobak. Gak mungkin. Pak Pendeta gak mungkin. Ingat baik-baik. Allah tidak pernah menghambat. Tuhan pasti memberkati impianmu. Amin. Percayalah. Bermimpilah saudara. Mimpi yang enak-enak. Impikan dan imani apa yang menjadi harapan. Yang mau menikah mungkin saudara. Impikan juga cowok yang seperti apa. Harus jelas saudara. Supaya tujuan arah hidupmu jelas. Karena Allah tidak pernah menghambat. Capailah apa yang menjadi impianmu. Itu yang kedua. Perihal kasih Allah yang tak berkesudahan ini. Hal yang ketiga. Allah tidak pernah ingin kita berada dalam jalan kegelapan. Makanya dalam perikop ini dikatakan anak-anak terang. Oleh karena itu peganglah apa yang telah Tuhan katakan dalam kitab suci. Jangan begini, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kan dalam kitab suci ada. Pegang janji. Dalam kitab Amsal dikatakan jangan malas. Anak Tuhan tidak boleh malas. Ya kan? Pegang aja janji dalam kitab suci ini. Rute-rutenya tertulis dalam kitab suci. Sudah jelas.
maka bahagia hidupmu. Tapi kalau kau melintir ke sana, siap-siap hidupmu akan susah, berantakan hidupmu. Tapi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah berkati. Kalau engkau mengikuti apa yang aku perintahkan, maka kebahagiaan. Ini saudara, Tuhan bilang ibadah aja susah. Berapa orang nih yang hadir saya nggak tahu. Yang mengikuti Zoom. Apakah semuanya ikut permata? Enggak semua. Ini salah satu. Sudah gak mengikuti perintah Allah. Padahal Alkitab udah bilang. Orang yang datang beribadah itu membawa keuntungan. Ini ibadah pas mau Natal toh. Itu pun pas mau doa berkat. Ini anak muda macam apa ini kayak begini. Doa aja pun gak pernah. Tuhan bilang berdoalah maka akan diberikan. Mintalah maka akan diberikan. Betul gak? Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ini doa aja gak pernah. Doanya cuma makan toh. Itu pun pendek kali. Tuhan kau tahu maksud saya. Amin. Langsung makan. Ini kayak mana saudara? Bagaimana hidup mau diberkati? Jadi saudara, kembali lagi tadi. Jangan kita melangkah di luar jalur Allah. Tetap. Tadi saya bilang tadi. Ya namanya manusia. Punya keinginan untuk menikah dan sebagainya. Pilihlah yang baik-baik. Satu iman. Waktu itu ada anak muda tanya sama saya. Nggak apa-apa dong Pak Pendeta kalau menikah beda agama. Dia agama A, saya agama Kristen. Beda dong, nggak apa-apa dong Pak Pendeta. Yang penting iman saya tetap kuat. Saudara, ini God. God ya. Lalu saudara, kaki saudara sana ke sana satu. Yang satu ke sini. Bagaimana jalan berkeluarga jika jalan begini? Kan susah sendiri. Jadi jangan bikin susah sendiri. Carilah yang satu iman. Ya kan? Melangkah dengan baik. Ikuti rute Allah. Apa dalam kitab suci katakan? Yang Tuhan arahkan. Banyak sekali. Kalau saudara membaca kitab suci. Saudara pasti akan mengerti arahan Tuhan. Nggak usah dulu saudara dengar-dengar namanya pendeta-pendeta yang suka ngeliat itu. Ada kan banyak pendeta yang suka ngeliat. Wah, kamu diberkati. Wajahmu kelihatannya diberkati nih. Kayaknya ada kegelapan. Itu nebak-nebak. Pegang aja kitab suci. Baca kitab suci. Seperti lagu sekolah minggu. Bagaimana? Baca kitab suci. Apa? Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini doa nggak pernah. Baca kitab suci nggak pernah. Disuruh buka Yeremia, cari di perjanjian baru. Sampai botak sariawan juga nggak bakal dapet. Ketahuan dia nggak pernah baca kitab suci. Kan sekarang udah online semua saudara, udah media. Handphone suci pun ada. Ini saya pun pakai handphone suci. Yang saya lihat itu kitab suci di sini. Bukan macam-macam yang saya lihat. Ini handphone bisa digunakan baik atau tidak itu tergantung saudara. Macam-macam semua ada nih di sini. Setan dan Tuhan juga ada di sini. Tergantung saudara mempergunakannya. Tapi kalau saudara melangkah dengan baik, apa yang Tuhan arahkan dalam kitab suci, saya yakin Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Rute, jalur Tuhan ikuti. Maka kita tidak berada dalam jalan kegelapan. Kita adalah anak terang. Anak-anak terang itu terbuka saudara. Anak-anak terang itu saudara, pikiran pun cerah. Itu yang ketiga saudara. Yang terakhir, sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, yang kita harus pahami adalah Allah tidak pernah inginkan kita terlena dan terbuai dengan keadaan kita yang membuat kerohanian kita semakin mundur. Enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesusahan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya engkau mengandalkan Allah. Kadang-kadang orang tuamu dicabut nyawanya. Supaya engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Selama ini ada orang tua, semuanya ada. Mobil dikasih, segalanya dikasih, semuanya enak. Akhirnya Tuhan cabut nyawa orang tuamu dan kau susah. Akhirnya kau datang kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membuat kenyamanan kita tidak nyaman lagi. Supaya kita bergantung penuh kepada janji Allah. Jadi saudara perhatikan sini. Allah tidak pernah ingin kita terlena. Jangan terlena saudara.
Jangan terlena dengan keadaanmu. Yang sudah bekerja, tiba-tiba kau lihat dipecat. Karena apa? Engkau sombong dengan pekerjaanmu. Engkau lebih utamakan namanya pekerjaanmu daripada Tuhan. Akhirnya engkau dipecat dan melarat. Supaya engkau bergantung kepada janji Allah. Amin saudara. Mari saudara. Ingatlah kepada janji Allah. Sadar, bangkit. Dalam Alkitab ini dikatakan, mari sadar dan bangkitlah. Jangan kau terlena dengan keadaanmu saat ini. Bangkit. Buktikan. Aku bisa. Aku bersama dengan Tuhan. Ya kan? Jangan juga terlena dengan kebodohanmu. Nilaimu di sekolah nggak pernah nilai bagus. FD. Saudara, ayo bangkit. Tuhan tidak mau engkau terlena dengan hal-hal yang namanya kebodohan. Tuhan juga tidak mau engkau terlena sehingga engkau jauh daripada Tuhan. Jadi saudara, mari 4 hal ini saudara lakukan. Inilah bukti God and love, ya kan? Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Itu kan artinya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan berikan bagi kita kehidupan yang baik. Saya yakin semua yang menyaksikan ibadah kami pada saat ini, percayalah janji Allah. Dan juga saudara juga yang hadir pada saat ini. Jangan pernah terlena dengan keadaanmu. Dan juga saudara jangan pernah menolak Tuhan. Jangan katakan Tuhan menolak saya. Tuhan tetap menerima keberadaan kita. Dan capailah impianmu. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam sikap berdoa. Saya minta satu lagu dulu. Musim akan selalu berganti. Di dalam sikap berdoa. Mari kita bangkit berdiri yang di sini saudara. Kita satu pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. Tetap saya minta untuk singernya. Mungkin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan imanmu sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku,
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Berkatilah kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, semuanya Engkau wujudkan menjadi kenyataan Bapa. Dan juga yang mengikuti ibadah kami secara Zoom, Engkau juga memberkati mereka. Kalaupun saat ini Tuhan mereka sakit, saat ini mereka punya pergumulan, Engkau buka jalan Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkati anak-anak muda ini Bapa yang ada di GBKP ini, yang hadir pada saat ini dan juga yang mengikuti ibadah kami secara live streaming pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau juga campur tangan. Berkatilah kehidupan keluarga mereka, orang tua mereka. Apapun yang menjadi harapan dan doanya, semuanya Engkau wujudkan menjadi kenyataan. Hamba-Mu yakin berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini, dan juga yang mengikuti ibadah kami secara live streaming. Berkatilah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, firman yang keluar tidak kemudian sia-sia, menjamah kami, memberkati kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk hidup lebih baik dan sesuai dengan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada pemimpin pujiannya. Puji Tuhan buat firman yang boleh kita dengarkan barusan. Sungguh membukakan kita mengenai kasih Allah yang tidak berkesudahan. Hidup dalam anugerah adalah salah satu kebaikan dan kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Di mana tadi aku juga boleh merangkum ada 4 poin yang disampaikan oleh pendeta kita. Yang pertama, janganlah kita pernah menolak keberadaan kita apapun keadaannya. Allah tidak akan pernah menolak keberadaan kita apapun. Apakah keadaan kita dalam kondisi yang terpuruk, berdosa sekalipun, bahkan kita merasa Allah jauh. Sesungguhnya Allah tidak pernah membuat jarak. Tapi kita justru yang merasa tidak layak, jadi kita membuat jarak dengan Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah menghambat kehidupan kita. Percayalah teman-teman, Tuhan peduli di mana hati kita berada. Dia akan selalu menuntun kita sesulit apapun, walaupun terkadang kita melihat sepertinya tidak sesuai dengan jalan kita, tapi percayalah, at the end Tuhan akan membuat kehidupan kita bahagia. Poin yang ketiga disampaikan oleh pendeta kita adalah Allah tidak pernah ingin kita hidup dalam kegelapan. Jadi kita harus mengikuti arahan firman Tuhan. Caranya kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kita tahu ini sebenarnya yang kita dengarkan suara Tuhan atau enggak. Jadi kita lebih peka ke depannya, keputusan kita itu nanti seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan poin terakhir yang disampaikan oleh pendeta adalah Allah tidak ingin kita terlena akan kemudahan-kemudahan yang sudah kita dapat. Apakah itu mungkin fasilitas dari orang tua kita, apakah itu mungkin fasilitas dari kantor, posisi kita dalam pekerjaan. Biasanya ketika kita menikmati comfort zone kita, Tuhan akan memberikan semacam satu pertanda ataupun mungkin satu colekan kepada kita bahwasannya, hai anakku, Tuhan akan mungkin memberikan problem, Tuhan akan mengajak kita untuk ingat aku, ikut sertakan aku dalam setiap apapun yang kalian kerjakan. Jadi Tuhan ingin kita selalu bergantung pada Tuhan, terkhususnya dalam setiap masalah-masalah yang kita lewati dalam kehidupan ini. Ya teman-teman, sebentar lagi